Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrini Hayatul Isma dari mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang pengaruh permasalahan COVID-19 dalam mahasiswa kesulitan belajar berbasis kuliah online dengan keterbatasan sinyal. Maka pemaparan ini dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang dibimbingin oleh Bapak dosen Muhammad Tindal Fadlan M.Hum. Dengan adanya berita di televisi dari pemerintahan pusat Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo dari Presiden yang ke-7 untuk menghimbau seluruh masyarakat Indonesia tidak beraktivitas di luar rumah. Dan oleh sebab itu, seluruh kampus Indonesia pun juga menitiadakan acara proses belajar mengajar di kampus. Maka Bapak ataupun Ibu dosen menggantinya dengan metode pembelajaran jarak jauh atau disebut pembelajaran online. Adanya metode pembelajaran online ini, sebagian mahasiswa mengeluh dengan kapasitas jaringan internet yang lambat. Pada salah satunya, Bapak atau Ibu dosen yang meminta melalui aplikasi video yang seperti aplikasi Zoom dan aplikasi Meet yang membutuhkan jaringan internet yang cepat. Jika jaringan internet lambat, maka dari mahasiswa tidak dapat menghadiri mata kuliah online tersebut karena adanya gangguan atau keterlambatan jaringan internet yang lambat. Selanjutnya saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang kesulitan belajar online karena dengan keterbatasan sinyal. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan keterbatasan sinyal, hal ini jelas sangat berpengaruh bagi mahasiswa-mahasiswi yang menjalani kuliah online selama masa physical distancing akibat COVID-19. Yang pertama adalah tidak semua mahasiswa atau mahasiswi tinggal atau berada di wilayah yang jangkauan sinyalnya bagus. Mungkin mahasiswa atau mahasiswi yang tinggal di Jakarta, Tangerang, atau kota-kota lainnya tidak merasa hal ini sebagai masalah. Namun bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin tinggal di wilayah-wilayah pedalaman seperti Papua, atau mungkin Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah taraf perekonomian mahasiswa-mahasiswi yang jelas berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan provider yang digunakan, karena provider yang jangkauan sinyalnya lebih luas, kemudian sinyalnya lebih mudah untuk diakses, biasanya lebih mahal. Maka hal ini mungkin akan memberatkan mahasiswa-mahasiswi yang kurang dalam hal perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah dampak dari keterbatasan sinyal ini adalah tidak lancarnya perkuliahan online yang dijalani, seperti terjadi freezing atau sebagainya, yang mana akibatnya adalah kurang pahamnya mahasiswa terhadap materi yang dijelaskan ketika itu. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya itu sangat amat berpengaruh karena perkuliahan daring ini atau perkuliahan online ini kan perlu sinyal koneksi internet yang sangat bagus untuk mengakses perkuliahan kita yang diberikan oleh dosen itu sendiri. Sebab tidak semua wilayah yang ada di Indonesia ini itu memiliki jaringan atau memiliki sinyal yang sangat baik konektivitasnya, sehingga apabila ada daerah yang sinyal atau konektivitas jaringannya itu sedikit terhambat, maka terhambat pula perkuliahan kita pada hari itu juga. Maka tidak banyak mahasiswa yang mengeluhkan bahwa perkuliahan daring ini malah sedikit memberatkan bagi mereka, karena di samping sinyalnya yang tidak stabil dan juga ketersediaan paket data yang ada atau kuota. Kira-kira begitu menurut saya. Pendapat saya mengenai kesulitannya mahasiswa dalam belajar online karena kesusahan sinyal. Menurut saya di zaman seperti ini, karena semua serba canggih, maka harusnya sudah tidak ada tempat yang dimana kesusahan sinyal. Mungkin ada kesusahan sinyal, tetapi hanya di bagian-bagian tertentu atau pelosok-pelosok daerah, ataupun bisa saja di daerah tersebut
hanya beradaptasi pada suatu provider tertentu saja. Kemudian menurut saya yang menjadi kesulitan dalam kuliah online ini bukan sinyal, tetapi akses untuk memasuki server yang menjadi bagian dari kuliah online tersebut, dan juga biaya untuk membeli kuota karena kuliah online ini sangat menguras biaya. Itulah yang sudah saya jelaskan dan yang sudah saya mewawancarai beberapa mahasiswa yang kesulitan belajar online dengan keterbatasan sinyal. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari video ini, dan terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.